Jadi meskipun hari Kamis, seharusnya besok, tapi saya memenuhi kewajiban saya wajib lapor hari Rabu ya, tanggal 14 Januari 2026 karena kami akan berangkat ke Bandung. Bang, izin Bang, sebelum menerangkan rencana Abang nanti akan ke Bandung dan di Bandung akan buat apa, ini kayaknya masyarakat awam ini kan hanya mengetahui Abang ini wajib lapor. Sebenarnya wajib lapor itu gimana sih prosedurnya Bang? Abang masuk ke ruangan, Ya. di apa? Prosedurnya masuk ke ruang penyidik ya. Ruang penyidik itu ruang yang sebelumnya Abang ditanya-tanya sama. Iya, pada saat saya di BAP, BAP ya, baik sebagai terlapor maupun tersangka. Nah, di situ di penyidik itu ada daftar absennya. Jadi Nama, tanggal, terus tanda tangan, wajib lapor. Jadi kalau di itu perusahaan-perusahaan gitu kan ada face detektornya gitu yang pakai ini. enggak, ini manual. Tapi tetap ada yang foto kayaknya tadi. Iya, tetap didokumentasikan bahwa saya sudah pihak hadir. penyidik sudah mendokumentasikan, memoto atau wajib lapor. Jadi itulah resiko ya, saudara-saudara. Kalian kira resiko ini bukan hanya kelelahan mental, tetapi lelah fisik juga. Ya. Bagaimana saya yang seharusnya tinggal di Sumatera Utara, Bali Ge. tidak segampang lagi pulang karena kewajiban tiap minggu. Tiap minggu harus memenuhi wajib lapor. Kalau PP itu ya pesawatnya mahal, ya kan? Bayangkan kalau tiap minggu saya harus bolak-balik. 2 juta. Iya, iya kan? Pulang pergi 4 juta. Iya, Satu orang. belum lagi biaya perjalanan lainnya kan? Berjalan. Jadi mau nggak mau harus selama wajib lapor ini ya saya terpaksa bertahan di Jakarta. Itu resikonya. Jadi kalian yang nggak paham dilaporkan ya, bagaimana seseorang dilaporkan oleh mantan presiden, inilah yang saya rasakan ya. Kalau kemarin para termul dilaporkan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Demokrat, itu sudah ngumpul mereka ya kan, sudah takut semua. Padahal mereka lah yang dulu seringkali berseru, ikuti saja proses hukum. Tapi ketika mereka yang dilaporkan, gantian dilaporkan, langsung merasa playing victim. Ada juga itu salah satu istri termul, ya langsung curhat, bla 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 bla. Ya itu juga yang kami rasakan. Ya ikuti proses hukum. Kan begitu. Ya. Demokrat yang melaporkan, belum lagi Pak Roy Suryo juga melaporkan 7 termul. Ya ikuti proses hukum. Ikuti saja. Saya kembalikan statement kalian itu kepada kalian dan kalian rasakan kelelahan mental dan fisik nanti ketika dipanggil di BAP dan ada ancaman hukuman penjara di situ. Ya. Dan sekarang hari ini Rabu 14 Januari 2026, Mikhail Sinaga berketepatan hari ini sedang diperiksa di BAP sebagai pelapor untuk laporan terhadap Joshua Sinambela dan Andi Aswan terkait dengan kebohongan publik ya yang mereka sebarkan pada saat mereka mengakui dan saling bantah dari mana asal muasal klaim mereka tentang file scan ijazah asli Joko Widodo. Nah, hari ini Mikhail Sinaga diperiksa di BAP sebagai pelapor. Nah, untuk Andi Aswan dan Joshua Sinambela, pernyataan saya cuma satu kalimat. Ikuti saja proses hukum, ya kan? Andi Aswan dilaporkan oleh Pak Roy Suryo juga nggak? Saya kira, Pak Roy Suryo kemarin hanya menyebut 7 nama inisial. Nggak tahu ya, apakah Andi Aswan dilaporkan. Tapi kalau nggak salah, Andi Aswan ini dilaporkan 2 kali oleh Mikhail Sinaga, ya kan? Pertama terkait dengan pernyataan Andi Aswan di sebuah swasta yang menyatakan bahwa Mikhail Sinaga pers atau wartawan palsu, gadungan. wartawan gadungan, ya kan?
berikut terhadap siapa itu yang Mosato itu juga dilaporkan. Laporan pertama, laporan kedua terkait dengan kebohongan publik terkait dengan pengakuan mereka yang memiliki file scan ijazah asli Joko Widodo. Dan pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, kami tanyakan langsung ke pengacara Jokowi maupun kepada penyidik, apakah pernah ini di-scan oleh orang lain, ijazah Joko Widodo yang ditampilkan ini. Mereka mengatakan tidak ada, tidak pernah. Berarti klaim itu adalah bohong. Oleh karena itu, kembali ke statement awal saya, ikuti saja proses hukum Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Karena mulutnya Joshua Sinambela ini sangat sadis di Facebooknya. Kata apa orang-orang yang satu asosiasi forensik digital Indonesia itu me-WA saya, kata-katanya sangat kasar, selalu mengatakan tangkap, tersangka, bla bla bla. Nah sekarang kau rasakan, kau akan bolak-balik ke Jogja atau kau harus stay di Jakarta dan kau harus rasakan mencari kehidupan untuk survive gitu loh. Untuk rasakan tahan di sini ya. Iya. Di Jakarta ini mau abang Bang Rismon ini mau tidur juga harus bayar. Iya. Kalau kalian tidur itu pulang ke rumah. Kalau Bang Rismon tidur itu harus. Kalau selama ini Joshua Sinambela tinggal enteng dia komentar di Facebooknya itu, ya. Tinggal ketik udah paling hebat dia. Meskipun babak belur dibuat topi merah di acara rakyat bersuara kemarin. Terus pada saat acara Rosi, pihak penyelenggara acara mengatakan sebenarnya yang diundang bukan Yakub Hasibuan, tetapi Joshua Sinambela. Tapi ini orang nggak berani datang, sudah babak belur dia. Yang tempoh hari debat sama abang di Kompas. Iya, dengan Yakub Hasibuan di Rosi. Itu harusnya Joshua Sinambela menurut mereka. Oh, bukan. Yang diundang no response. Akhirnya Yakub Hasibuan yang menggantikannya. Jadi begitu. Ya. Catatan jangan hanya berani di sosmed. Face to face di depan kamera. Face to face dan ikuti saja proses hukum. Enak toh saya ngomongnya, seenak kau ngomong terhadap saya. Kan gitu, enak kok. Ketika dilaporkan dan hari ini Michael Sinaga di BAP, tunggu panggilan terhadap kalian. Dan yang terutama dari Jogja itu baliklah kau nanti habis uangmu. Habis uangmu. Habis waktu, habis energi, pikiran dan habis dana. Kau rasakan dan ikuti proses hukum. Jangan cengeng kau, Joshua Sinambela. Jangan cengeng kau. Ya, seolah-olah kau hebat kau pada saat menuliskan apa di Facebookmu itu, ya. Seolah-olah kau sudah mental baja kau. Ya kan, kau rasakan sekarang. Gitu. Ya. Dan itu pasal-pasal yang diterapkan nanti bisa berkembang ke pasal 32 35. Dari mana mereka dapatkan itu, mengklaim yang mereka miliki adalah file scan ijazah asli. Kalau kami kan menyatakan palsu, mereka menyatakan asli. Itu yang kena pasal 35. Mereka membawa dokumen itu menyatakan asli. Iya, file scan ijazah asli, eksklusif, sampai judulnya Rakyat Bersuara kan begitu. Eksklusif. Pertama kali file scan ijazah asli Joko Widodo ditampilkan ke publik. Tapi ngomong-ngomong, waktu ditampilkan di publik itu ada emboss watermarknya nggak sih Bang? Kan yang terakhir di Polda itu ada emboss, ada watermark katanya. Waktu ditampilkan Andi Azwan di Rakyat Bersuara itu ada. Nah, mereka klaim juga ada. Tetapi kan pertanyaannya dari mana mereka itu klaim itu file scan, hasil scan, file scan ijazah hasil Joko Widodo. Sementara saya tanyakan ke penyidiknya maupun pengacaranya, tidak pernah ada yang menyekan itu. Oke. Oh iya Bang, Ya kan? Jadi kemarin problem di Solo udah disentuh sama Pak Andika dan yang lain. Itu bagaimana pendapatnya Bang tentang ijazah itu? Ya, ciri-cirinya kan yang ada di Solo pertama, ya kan, bahwa tulisannya itu bukan digital printing Times New Roman, itu sablon. Impress itu jelas itu kualitasnya. Yang punyanya siapa? Alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 bulan Mei, ya, lulus bulan Mei, ditampilkan di sidang PN Solo kemarin dengan Dr. Muhammad Taufik. Itu kan jelas, ya, terlihat di situ. Tulisannya pun sudah tulisan sablon. Yang kedua, kertas terlihat terdekomposisi terhadap waktu, sudah menguning, ya, sangat menguning.
Yang ketiga, ya, embossnya itu sangat kentara dan watermark juga sangat terlihat dengan jelas. Dan yang keempat, materainya itu materai warna merah bernilai 500. Padahal lulus bulan Mei. Sementara Joko Widodo diklaim lulus bulan November. Kok bisa jauh lebih muda, ya, lebih muda dia setelah Mei, materai 500, tetapi di Joko Widodo materai 100 berwarna hijau. Turun. Malah turun nilainya. Ya, karena menurut Profesor apa itu dari UNJ ada peraturan. Tahun 85 penggunaan materai itu bernilai 500 berwarna merah. Itu di bulan Mei materainya 500. 500 warna yang merah. ditunjukkan ijazah itu yang ditunjukkan oleh Pak Taufik. Sedangkan Pak Jokowi materainya cuma 100 warna hijau. warna hijau. Ya kan? Ya. Di situ juga banyak kejanggalan-kejanggalan. Dan kemarin ditunjukkan orang bisa melihat itu umum publik itu ijazah alumni UGM tahun 85 Fakultas Kehutanan itu ditunjukkan, bisa diraba, bisa ditunjukkan ke publik wartawan. Waktu di PN. Iya. Kan Pak Taufik melakukan konversi setelah selesai sidang itu, PN Solo, bisa ditunjukkan ke publik, orang semua lihat. Sementara kepada kami itu sangat spesial, ya kan, nggak bisa disentuh, diraba dan lainnya. Di Terawang. Di Terawang. Nah, oleh karena itu sebaiknya Pak Jokowi ya hadirlah di PN Solo. Tapi nggak hadir juga kita udah tahu kok. Dari dulu kan begitu. Tapi sebenarnya Pak Jokowi itu seringkali mengingatkan atau berbicara di depan awak media, saya akan tunjukkan ijazah hanya di pengadilan. Justru di PN Solo itulah pengadilan yang diminta untuk menampilkan ijazah. Di situ ya Bang ya? Iya. Jadi mungkin Pak Jokowi berjanji nanti hadir di pengadilan. Nanti kalau kami diadili pun pasti nggak hadir. Saya yakin kok. Kapan sih Joko Widodo menepati janjinya? Ya. Kadang Abang punya keyakinan akan ini sampai persidangan, meskipun katanya berkasnya sudah masuk ya Bang? Ya saya nggak tahu proses hukum yang berlanjut ya. Tetapi kan seperti yang saya ungkapkan bersama RRT, ya harus siap apapun resikonya kan gitu. Dan kalau nanti di sidang kami itu terbukti bahwa ijazah Jokowi palsu, ya Joko Widodo juga harus siap. Bukan hanya di penjara akibat perbuatannya, tetapi juga mendapatkan atensi sampai internasional. Bagaimana seorang presiden berjasa palsu 2 periode kan begitu. Ya kan? Jadi ya dua pihak itu harus siap gitu loh. Karena apa? Itu akan diliput oleh media nasional maupun internasional bahwa Joko Widodo nanti dipanggil, tetapi kalau dia tidak memenuhi panggilan tersebut dan beralasan tidak ada hak kewajiban untuk hadir di pengadilan, ya berarti media akan memotret dia sebagai mantan pemimpin pengecut, mantan pemimpin Indonesia yang tidak konsisten. Di situ kan kalau berani hadir maka akan ditanyakan baik oleh jaksa, hakim maupun pengacara kami terkait dengan proses pendidikannya mulai dari A sampai Z di Fakultas Kehutanan UGM. Ya silakan kalau itu siap kan gitu. Ya. Jadi resikonya ada di dua pihak, ya kan. Jadi jangan main-main karena kalau dulu pada saat dia menjadi presiden bisa dengan enteng memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri. Kita lihat nanti. Jangan sampai nanti kalau ada sidang dilakukan secara tertutup hanya karena tekanan-tekanan, ya kan? Kalau sudah tertutup, sudahlah itu penuh rekayasa, sudah. Terbuka saja kayak kasus Jessica, Jadi Abang memang penuh dengan rekayasa. seberapa yakin kalau nantinya akan sampai ke persidangan? Iya, saya Kalau yakin. seandainya RRT di persidangan tertutup, nggak boleh diekspos publik, nggak bisa diakses media. Iya, kalau sidangnya nanti tertutup, Jokowi boleh menang, tapi di hati publik dia kalah. Di persepsi publik, kalau dia tidak datang, ya di pengadilan yang dia janjikan, dan yang kedua sidangnya tertutup, maka dia boleh menang dengan kekuasaan dan duitnya, tetapi dia kalah di mata publik.
Maka resiko politiknya adalah ini dia. Gibran endgame, Wapres tak lulus SMA. Jadi resiko politiknya bukan hanya ke dia, tetapi ke yang memang ya hanya menggunakan surat keterangan penyetaraan SMK peminatan akuntansi dan keuangan yang dibuat oleh Ditjen Dikdasmen untuk mendaftarkan bukan hanya sebagai calon wali kota Solo tahun 2020, juga sebagai surat keterangan itu dipakai juga sebagai calon wakil presiden tahun 2024 yang lalu. Abang sudah menjadi saksi kemarin. Ya, kemarin tanggal 13 Januari 2026 saya sebagai saksi ya di sidang saksi sebagai saksi di sidang KIP Komisi Informasi Pusat, di mana penggugatnya adalah Dr. Bonatua Silalahi dan tergugatnya adalah Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di situ saya jelaskan ya bahwa penyetaraan menurut Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Ditjen Dikdasmen, penyetaraan oleh Gibran ya untuk mendapatkan surat keterangan itu dilakukan secara online. Pada saat penyetaraan online tersebut dilakukan, membutuhkan atau ada 10 dokumen yang perlu diunggah atau diupload dari A sampai J. Yang saya tanyakan kemarin dan yang saya nyatakan ke para hakim, bahwa ketika saya bertemu dan mewawancarai Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Dikdasmen, ada setidaknya 3 dokumen yang saya tanyakan dari 10 dokumen yang diperlukan. Yang pertama, huruf F, ijazah yang perlu disetarakan. Artinya kalau mau mencatarakan ke SMK, maka ijazah SMK dari luar negeri. Kalau di sini SMA, maka dari sana juga SMA, ijazah SMA luar negeri. Ijazah dari luar negeri lah untuk dijadikan ijazah Indonesia. Huruf F itu. Jawabannya tidak ada. Nggak ada ijazah dari Dr. Eko Susanto, dan itu saya nyatakan di depan hakim KIP kemarin. Dokumen kedua adalah huruf J, yaitu raport 3 tahun. Saya ungkapkan jawaban saya ya, jawaban yang saya dapatkan dari Dr. Eko Susanto kepada hakim kemarin, bahwa raport 3 tahun terakhir yang diupload oleh Gibran adalah kelas 10, raport kelas 10 Orchid Park Secondary School Singapura, plus transkrip akademik program Diploma of Business 2 tahun di UTS Institute Australia. Bayangkan, kombinasi 2 institusi yang berbeda, kombinasi 2 level pendidikan yang berbeda dijadikan dan diupload menjadi raport 3 tahun terakhir. Dan itu surat kesetaraannya bisa keluar tadi. Bisa keluar. Dan kemarin para hakim tercengang. Saya tahu dalam hati para hakim, bisa saya tebak lah. Kok gitu? Oh kayak gitu toh ceritanya. Paling begitu ya. Siapapun dengan akal waras tidak mungkinlah raport kelas 1 SMA dikombinasikan dengan transkrip akademik diploma malah jadi SMK. Ya kan? Diploma adalah kalau benar Gibran, ini kalau benar ya, menempuh program diploma 2 tahun di UTS Institute, itu namanya D1. Nah, program D1 itu adalah program awal perguruan tinggi. Artinya program tersebut masuk kategori pendidikan tinggi, higher education. Itu bahasa Inggrisnya, higher education. Bagaimana mungkin SMA kelas 1 plus pendidikan tinggi hasilnya SMK? Padahal dia beda level itu abang pendidikan. Dapat dari Eko Susanto saya tanyakan juga, dan jawabannya hanyalah sudah dikaji oleh tim yang menandatangani surat keterangan tersebut, Dr. Sutanto. Itu di menteri yang sebelumnya ya bang ya? Di menteri di era kalau nggak salah Muhadjir Effendi ya. 2019. Saat itu presidennya Joko Widodo. Ya kan, presidennya Joko Widodo, menterinya Muhadjir Effendi kalau nggak salah.
Ditjen Dikdasmennya saya nggak tahu, tapi sekretarisnya saat itu, sekretaris Ditjen Dikdasmen Dr. Sutanto SHMA. Nah seharusnya ya Kementerian Informasi Publik, Komisi Informasi Publik dan tersebut berani memanggil dua pejabat ini, Kementerian. yaitu dua pejabat sekretaris ini. Yang pertama yang incumbent sekarang, Dr. Eko Susanto, baru yang sebelumnya yang menandatangani surat, Dr. Sutanto. Beda-beda ya Eko Susanto dengan Dr. Sutanto. Harusnya dipanggil, gitu loh. Harusnya Hakim KIP berani memanggil mereka sehingga memberikan penjelasan bagaimana kalian mengkaji kombinasi dua tingkat pendidikan ini, SMK kelas 10 plus pendidikan tinggi di diploma, kok bisa jadi SMK? Itu harus dikupas. Nah itu sudah dibahas secara rinci mendalam di buku ini, ya kan? Kalau kalian ingin memesan harganya cuma 99.000 dan sudah banyak yang memesan. Kalau kalian ketinggalan, Ibu nggak ada untungnya kayaknya ini bang. Ini kertasnya aja, lihat covernya aja bagus. Art karton glossy ya, kalau glossy itu tahan air ya guys. Dia ketetesan air tuh nggak rusak. Ini ada lapisan glossy-nya. Jadi warnanya lebih bright, glossy dog. Dalamnya HVS 70 gram. 70 gram. Total halamannya hampir 300 halaman. Ini 99.000 murah banget bang. Iya, karena kita kan harganya harga perjuangan. Harga perjuangan 99.000, untungnya untuk cetak buku selanjutnya, ya. Terus kalian bisa lihat di deskripsi video ini, nanti tambahkan daftar reseller, ya kan? Gitu, udah berapa menit nih? Oh ya bang, terakhir waktu kemarin itu adakah yang utusan dari Kemendik yang sidang itu pertemuan Pak Sutanto di ruangan? Ada. 3 diantaranya kemarin hadir di sidang KIP. Iya. Dan mereka yang tiga yang hadir itu membersamai Dr. Eko Susanto justru diam. Ya karena memang apa yang saya dapatkan itu, jawaban yang saya dapatkan itu, makanya mereka tidak membantah sama sekali, ya. Kalaupun membantah ya nanti di sidang berikutnya. Kenapa ada rekamannya loh? Nah, kan gitu kan. Rekamannya pasti hanya mereka yang punya bang. Ada deh, ya kan gitu. Jadi kalau ingin membantah, kami punya bantahannya berupa rekaman suara. Jadi nggak usah main-main lah, jujur lah. Makanya saya bilang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajarkan, menanamkan moralitas mulai dari pendidikan usia dini, dasar, menengah. Maka kalian sendiri harus bermoral dulu. Jangan ngajarin anak mau orang kalau kalian tidak bermoral, ya kan? Jujurlah, itu. Dan itu akan dibuka nanti, dikaji nanti di sidang KIP tersebut. Dan kemarin selain Dr. Bonatua Silalahi, kami juga mengajukan sendiri, ya, RRT Roy Rismond dan Tipa sudah mengajukan permohonan informasi, malah informasinya itu yang lebih dalam, lebih inti, 5 poin itu lebih inti. Itu akan sudah masuk berkas ke KIP? Belum. Nanti kalau mereka menjawab tetapi kami keberatan, maka itu akan dibawa ke sidang KIP. Kita harus bersurat dulu, begitu formalitasnya, prosedurnya. Kita bersurat dan pendampingnya kuasa hukum dari RRT kemarin 2 hari lalu ya, kalau nggak salah, hari Senin itu sudah kita antarkan, baik secara email maupun kemarin secara berkas. Sudah kita antarkan, kita tunggu jawabannya lewat email maupun lewat berkas. Kalau dijawab tapi asal-asalan, padahal jawaban pertanyaan kami itu sangat dalam, teknikal, terkait dengan apakah kajian anatomi atau struktur silabus, kurikulum maupun capaian pembelajaran itu benar-benar kalian lakukan, ada notulensi rapatnya dan lainnya. Itu kita tanyakan di situ. Jadi bukan hanya sekedar apakah ini produk kalian, bukan itu. Kalau itu Dr. Bonatua, ya kan? Apakah itu kalian ini? Benar itu, gitu ya. Jadi yang kami mintakan lebih dalam, informasi lebih dalam. Dan itu harus dijawab setidak-tidaknya 30 hari. Kalau tidak dijawab,
maka kita bawa ke KIP, Komisi Informasi Pusat. Kalau dijawab asal-asalan, kami akan mengajukan keberatan dan kita akan bawa ke Komisi Informasi Publik Pusat. Ya. Jadi tunggu saja, masih panjang ini. Ini akan kita bedah di sidang KIP selanjutnya. Saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tipa sebagai penggugat kali ini, bukan Pak Bonatu Hasilalahi ya. Yang penggugat adalah RRT kali ini, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kiasuma. Oke, pemirsa, sampai sekian. Bye-bye.